she waits, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. Selamat siang, Pak. Mungkin sebelum mulai boleh minta identitas Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Asyafriana Saifullah. Jabatan di sini memegang sebagai staf di bagian hubungan masyarakat, pengabdian masyarakat, dan juga sarana prasarana Parkir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Siap. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan dulu saja. Oke. Pertanyaan untuk yang pertama itu membahas tentang struktur organisasi. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi Kuaran di wilayah Struktur organisasi di Kuaran di wilayah Kota Bandung ini sebenarnya mah kalau dalam segi struktur sih dinamis ya, tapi tetap acuannya itu ada di petunjuk penyelenggaraan, khususnya di struktur organisasi yang mengaturnya itu adalah Jukran tentang organisasi tata kerja kuartiratif. Jadi dibahas dari situ semua, dari mulai tugas fungsinya apa, dari para pengurusnya perannya apa, sampai dengan gambar strukturnya yang memang ideal untuk diterapkan di kuartiratif sendiri. Gitu. Lalu siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan kuartir dan apa peran mereka? Kepengurusan kuartirnya di ranting atau di cabang nih? Di Latin. Di rantingnya. Bukan gitu. Jadi siapa saja yang terlibat dari dalam pengurusan kuaran apa peran mereka? Oh, yang terlibat dalam kepengurusan itu adalah anggota aktif Gerakan Pramuka yang sudah beranggota dewasa, yang sudah bukan beranggota dewasa, yang sudah menjadi anggota dewasa. Jadi tapi tidak semua anggota dewasa, karena memang ada peran untuk dari peserta didiknya yang memang mungkin di golongan penegak dan pandega untuk mengisi di beberapa posisi. Contoh misal seperti kayak Dewan Kerja Ranting itu diisi oleh ketua dan wakil ketua Dewan Kerja Ranting ex officio andalan penegak dan pandega. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya membahas tentang tugas, pokok, dan fungsi tupoksi kuaran. Apa aja sih tugas utama dari kuaran itu? Tugas Parkir Ranting yang pertama itu bisa mengendalikan, karena selain daripada menjadi motor penggerak kegiatan harus bisa mengendalikan. Yang dikendalikannya apa? Yaitu adalah di bawah Parkir Ranting tersebut, yang dimana notabene itu adalah gugus depan. Gitu, di Parkir Ranting itu gugus depan, jadi membawahi para gugus depan di sini yang diketahui oleh Kak Abigus. Karena apa? Sumber dan bukan sumber sih. Asalnya anggota Gerakan Pramuka itu adalah mulainya dari gugus depan. Jadi dari setiap gugus depan itu, ataupun misalkan bahasa lebih umumnya di secara pendidikan satuan pendidikan itu di setiap sekolah-sekolah. Jadi harus bisa mengendalikan yang pertama, yang keduanya menjadi motor penggerak kegiatan. Bagaimana Parkir Ranting bisa merancang, melaksanakan dan merencanakan kegiatan kepramukaan di wilayah Parkir Rantingnya sendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi tidak harus melulu untuk dari kegiatan itu yang jadul, tapi harus ada modernisasinya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah harus bisa berkoordinasi dan berkonsolidasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Maksudnya atas ke bawah itu adalah di mana peran Mabigus harus bisa berkoordinasi terkait dengan pendidikan kepramukaan, bagaimana tetap eksis gitu, dan juga bagaimana Parkir Ranting berkoordinasi dengan ketua Mabigus itu bagaimana bisa menjalin silaturahmi yang cukup erat, karena peran itu memang sangat penting. Parkir Ranting itu selain yang paling utamanya itu adalah bisa mengendalikan para gugus depan di sini. Lalu apa fungsi strategis Kuaran dalam
ranting itu di sini tuh bisa seperti yang tadi saya ucapkan, bisa menciptakan dari kegiatan yang lebih modernisasi sesuai dengan zaman masa kini. Bagaimana maksudnya dari pramuka bisa dicampur adukan dengan kebutuhan saat ini. Jadi tergantung daripada targetnya sendiri. Ranting tersebut itu ingin membawa arahnya itu kemana? Misal, walaupun misalkan peran daripada strategisnya, waktu ranting merancang rencana kerjanya itu mencetak pramuka Garuda terbanyak, itu bisa jadi peran yang sangat strategis. Bagaimana langkah demi langkahnya untuk mencapai step tersebut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan tentang alur organisasi sekolah di Kuaranti. Bagaimana alur komunikasi atau pelaporan kegiatan pramuka dari sekolah Kuaranti? Sekolah Kuaranti. Alur untuk dari secara birokrasinya tuh menggunakan surat ya, media dengan menggunakan surat yang memang di sini itu untuk dari komunikasi secara formal itu di gerakan pramuka wajib menggunakan surat tergantung dari kebutuhannya apa, misalkan dari permohonan bulan ataupun misalkan untuk macam kayak undangan kegiatan itu menggunakan metode yang surat. Jadi mau dari tingkat gugus depan ataupun dari tingkat Kuaranti ke atasnya pun juga tetap sama menggunakan media surat tergantung dari apa yang dilakukan. Selanjutnya, apa peran pembina gugus depan dalam berkoordinasi dengan Kuaranti? Coba lagi ada distraksi. Apa peran pembina gugus depan dalam berkoordinasi dengan Kuaranti? Peran daripada pembina di sini adalah memastikan bahwasanya seluruh untuk daripada agenda kegiatan pramukaan di tingkat gugus depan di sini tuh yang satu terdokumentasikan, yang kedua terlaporkan, yang ketiga terpublikasikan. Jadi kenapa maksudnya peran pembina koordinasi dengan Kuaranti tersebut itu penting? Di sini letak di poin ketiganya yang paling penting, yaitu adalah terpublikasikan. Itu bisa menjadi tolak ukur bahwasanya kegiatan dalam satu gugus depan tersebut hidup gitu. Dan juga diketahui oleh Kuaranti gitu maksudnya. Nah di sini bagaimana caranya? Ketika misalkan ada foto yang terdokumentasikan, bagaimana caranya Kuaranti di sini itu bisa memblast lagi lebih luas lagi untuk dari postingan terkait misalkan dalam satu agenda di gugus depan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan tentang program kerja Kuaranti. Apa saja program kerja unggulan Kuaranti? Kalau untuk khususnya di yang ada di Kota Bandung sekarang itu kebanyakan dari masa baktinya sudah mulai berangsur habis. Jadi kemudian agenda untuk khususnya di Kota Bandung itu adalah kebanyakan itu adalah musyawarah Kuaranti, di mana kegiatan tersebut itu adalah kegiatan yang memang pemilihan ketua Kuaranti yang baru. Tapi ada beberapa Kuaranti yang sudah mulai berjalan dan program mulainya itu adalah semua mengacunya tetap sama. Kuaranti cabang gerakan pramuka Kota Bandung harus bisa mencetak pramuka Garuda sebanyak-banyaknya dan tentunya tidak melupakan kualitas dan kuantitas. Program unggulannya di Kuaranti Kota Bandung itu sekarang sedang menuju ke arah pramuka Garuda. Jadi berkoordinasi dengan Kuaranti sampai dengan ke gugus depan untuk mengumumkan terus-menerus pramuka Garuda khususnya di Kota Bandung. Karena itu menjadi program unggulan dengan catatan bisa mengenalkan Kuaranti cabang. Lalu apa ada program khusus untuk pembinaan pramuka atau calon pembina? Ada. Salah satunya khususnya untuk di tahun sekarang di Kuaranti cabang gerakan pramuka Kota Bandung itu mungkin di antara setelah bulan Agustus, September atau Oktober itu akan diselenggarakannya kegiatan kursus mahir pembina tingkat dasar. Jadi gitu. Jadi salah satu
program yang memang dirancang untuk kebanyakannya itu adalah tenaga pendidik yang memang nantinya itu dia akan terjun langsung untuk membina pramuka itu masih di sekolahnya masing-masing ataupun di satuan pendidikan masing-masing. Setelah ketika misalkan tenaga pendidikan tersebut itu sudah misalkan menjadi guru di salah satu sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Nah, di awalnya itu adalah yang namanya kegiatan kursus mahir pembina tingkat dasar. Setelah dari situ, kalaupun misalkan ingin berlanjut, itu bisa naik jenjang lagi ke kursus mahir tingkat pembina tingkat lanjutan. Jadi itu lebih ke penjuruan. Penjuruannya itu adalah bisa mengarah. Saya cocoknya lebih ke untuk membina arah siaga dari usia 6 sampai 10 tahun. Saya lebih cocoknya untuk membina penggalang 11 sampai dengan 14 tahun. 11 sampai dengan 15 tahun. Saya lebih cocoknya untuk membina pendekat berarti 16 sampai dengan 21 tahun. Saya lebih cocoknya untuk membina pandega berarti 21 sampai dengan 24 tahun. Gitu. Jadi awalnya di kursuskan tersebut itu adalah untuk sebagai legalisasi satu. Yang kedua tersertifikasi pembina pemajarannya. Selanjutnya ada pertanyaan tentang peran pramuka bagi calon pendidik. Pertama, ada bagaimana peran pramuka dalam membentuk karakter calon pendidik? Lumayan sih. Saya kemarin sempat jawab kayak gini, tapi takutnya malah menjadi beda-beda ya gitu. Peran daripada tenaga pendidik untuk membina peserta didik, perannya itu menurut saya sangat strategis karena seorang anggota pramuka itu dapat berkembang itu melalui bimbingan dan juga metode dari pelatihan tersebut itu langsung dari pembina. Di mana tenaga pendidikan di sini juga memiliki peran penting daripada pembina. Kelak mungkin si pembina tersebut itu tidak akan selamanya menjadi pembina, tapi si tenaga pendidik di sini itu bisa jadi pembina tersebut. Itu maksudnya. Perannya sangat penting. Jadi, kalaupun misalkan si tenaga pendidik tersebut itu merangkap sebagai pembina, menurut saya tanggung jawab yang berat. Kenapa? Bentuk karakter kaum muda khususnya di era sekarang yang serba gadgetin itu susah. Terbawasanya terbaru itu adalah maksudnya bagaimana sekreatif mungkin dengan media apapun dari peran tenaga pendidik tersebut itu supaya si anak-anak tetap senang, tetap eksis untuk mengikuti kegiatan pramuka. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat menjadi pembina pramuka bagi mahasiswa pendidik? Oh, sangat bermanfaat. Karena saya pernah dengar si ini gitu ya, dalam suatu sambutan yang dimana tenaga pendidikan khususnya di Fakultas Keguruan itu tidak hanya di Cibiru, tapi ada di Unpad. Nah, salah satu keunggulannya itu adalah ketika misalkan akan melaksanakan sertifikasi profesi ataupun misalkan kuliah PPG, itu syaratnya sudah harus khusus mahir dasar. Gitu. Ke PPG itu. Jadi salah satu keuntungannya itu salah satu keuntungannya di situ. Itu maksudnya sertifikasi profesi khusus untuk di tenaga pendidikan itu sangat bermanfaat. Karena apa? Dalam prosesnya untuk PPG itu sudah mengantongi yang namanya ijazah khusus mahir tingkat dasar.